Hai, saya dengan Coach Bian. Saya total turun 14 kilogram bersama Herbalife. Oke ya teman-teman, untuk hari ini saya akan memberi edukasi di mana materi hari ini kita akan belajar dan membahas tentang namanya glycemic index atau kita singkat dengan kata GI. Oke ya teman-teman. Nah, jadi banyak orang-orang yang di luar sana yang tidak banyak memahami ketika melakukan pola diet ya. Jadi sebetulnya teman-teman, bagaimana kita melakukan pola diet yang baik dan benar ya. Dan di mana diet itu bukan hanya urusan makanan, tetapi bagaimana diet kita memahami ilmu dari sebuah program tersebut ya teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas tentang apa itu GI. Oke, langsung aja teman-teman. Apa itu GI atau glycemic index? Itu adalah sebuah level di mana gula darah ya di dalam tubuh kita ya. Jadi teman-teman, di mana gula darah itu ada dua. Ada yang dari di mana sudah terdapat di gula dalam darah kita, atau juga dari gula dalam makanan kita. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang namanya gula di dalam makanan ya. Nah, GI itu adalah sebuah level gula yang dimana terdapat di dalam makanan kita, teman-teman ya. Nah, level itu ada yang tingkatnya rendah, sedang, dan tinggi, teman-teman. Nah, kalau bicara tentang level rendahnya, itu dia di bawah 50 ke bawah, teman-teman ya. Atau di atas 55 ya. Dan di yang sedangnya 55 sampai dengan 70 ya. Nah, sedangkan yang tingginya itu di level 70 ke atas, teman-teman ya. Oke, jadi apa sih dampak dari gula ketika kita mengkonsumsi yang terlalu tinggi, teman-teman? Yang jelas dampaknya adalah gangguan kesehatan kita ya. Oke, nah gula itu dimana ketika kita mengawali dengan sarapan sehat kita ya. Nah, itu ditentukan pada sarapan kita, teman-teman. Oke, pada umumnya ya orang pasti sarapan ya, sarapannya itu pasti akan ya, dilakukan ya. Artinya ada orang yang memang sarapan itu dengan nasi ya, teman-teman. Ada dengan mungkin roti atau bubur ayam ya, di mana ketika kita sarapan dengan banyak karbohidrat, ya tinggi karbohidrat, tinggi gula, ya, dan tinggi kalori, itu akan dapat memicu di mana siklus gula darah, ya teman-teman ya. Jadi di dalam tubuh kita akan terjadi namanya peningkatan siklus, ya, setelah kita mengkonsumsi, ya. Nah, ketika kita banyak sarapan karbohidrat tinggi, kalori tinggi, itu yang mengakibatkan peningkatan gula darah kita setelah kita konsumsi. Nah, biasanya efek dari gula darah ini ya ketika kita makan banyak di pagi hari ya. Contoh misalkan teman-teman makan paginya dengan nasi uduk, nasi kuning ya, nasi pecel dan sebagainya. Itu di mana di waktu 2 sampai 3 jam itu akan meningkat drastis, teman-teman. Ya, di mana itulah efek dari mana reaksi itu akan membuat kita apa? Rasa mengantuk, ya kan? Nah, itu pasti banyak dari kita itu pasti akan terjadi, teman-teman ya. Nah, di mana gula darah kita naik, insulin kita jadi menurun, teman-teman. Jadi, ketika kita banyak mengkonsumsi kadar gula yang tinggi, itu dapat mengakibatkan peningkatan gula darah ya yang sangat tinggi, teman-teman. Ya, dampaknya kita mengantuk ya, dan kita akan mudah rasa lapar ya. Nah, jadi makanya kenapa ketika kita sarapan pagi dengan nasi putih, teman-teman, membuat kita kenyang lebih cepat, tapi membuat cepat rasa lapar. Sehingga kita akan ngemil, teman-teman, ya. Nah, pertanyaan, bagaimana orang yang biasa tidak sarapan? Teman-teman, yang biasa tidak sarapan, sebetulnya itu juga sama, ya, siklusnya juga akan meningkat, ya. Nah, di mana efeknya ketika orang yang tidak sarapan, ya, artinya dia akan merasa lemas ya, tidak fresh, tidak berenergi, teman-teman ya, karena mengabaikan tidak sarapan. Nah, di mana efek dari tidak sarapan? Jam makan siang biasanya makan dengan porsi yang besar ya, sehingga itu juga dapat memicu gula darah itu akan meningkat. Efeknya sama, reaksi mengantuk dan akan rasa lapar lebih tinggi ya, sehingga kita ngemil, teman-teman ya, seperti itu. Nah, dari kedua hal ini ya, di mana gula darah kita ketika kita biarkan sarapan yang sangat tinggi dengan karbohidratnya,
kalorinya dan kadar gula yang tinggi, ya jangka panjangnya akan merusak fungsi dari pankreas kita. Ya, ketika pankreas kita tidak menghasilkan insulin, itu artinya kita akan kena yang namanya penyakit apa? Diabetes, teman-teman ya. Dan juga masalah pembuluh darah ya. Nah, bisa terjadinya hipertensi ya, itu akan mengakibatkan stroke dan jantung, teman-teman ya. Dan juga kelebihan lemak. Itulah dampak dari mana siklus gula darah kita ya selalu meningkat di saat kita banyak mengkonsumsi kadar gula yang tinggi, teman-teman ya. Jadi maka dari itulah pentingnya kita menjaga gula darah dalam makanan kita ya. Oke, jadi apa mungkin golongan kadar GI yang tinggi ya, seperti nasi putih itu tinggi, teman-teman ya. Makanya kenapa ketika kita melakukan diet itu yang baik itu dianjurkan adalah beras merah. Bahkan orang kena diabetes juga ya, itu juga dianjurkan beras merah. Nah, dan bukan hanya dari golongan karbohidrat nasi saja, teman-teman, banyak teman-temannya ya. Artinya makanan yang sifatnya juga selalu dipanas itu dapat menyebabkan di mana tingkat gula darah itu tingkat gula dalam makanan itu sangat akan meningkat terus ya. Contoh, teman-teman, kita tahu ya zaman sekarang nasi itu kita masaknya pagi, sore pun bisa dimakan. Nah, di mana nasi itu kan kita simpan di dalam rice cooker ya. Nah, pasti rice cooker itu kondisinya kita colok, teman-teman, supaya nasi itu panas. Teman-teman tahu nggak bahwa kalau semakin lama nasi itu didiamkan dengan suhu yang panas, di mana GI-nya atau kadar gula di dalam nasi itu semakin tinggi, teman-teman. Ya, maka dari itulah kenapa orang yang diabetes itu dianjurkan makan makan nasi yang dingin, teman-teman. Nah, saya ingat zaman dulu saya. Ya, artinya teman-teman juga pasti ngalamin dulu-dulunya ya, orang tua zaman dulu. Karena mungkin dulu belum ada rice cooker, teman-teman ya. Jadi setiap habis masak itu pasti dikeluarin nasinya. Ya. Nah, diangin-anginkan. Sebenarnya itu yang baik, teman-teman. Tetapi banyak dari orang sekarang senang makan nasi kondisi hangat, teman-teman ya. Nah, jadi hati-hati dengan makanan yang selalu dipanas juga. Itu akan memicu di mana kadar gula di dalam makanan tersebut akan semakin meningkat ya. Jadi pentingnya kita memahami namanya kadar gula dalam makanan kita. Ini akan berdampak pada kesehatan kita, teman-teman. Ya, bagaimana dengan produk Herbalife? Sangat luar biasa, teman-teman. Ya, yang terpenting ya, Herbalife ini dia sangat rendah kadar gulanya atau kadar GI-nya, teman-teman ya. Ingat, yang rendah itu di bawah 55. Nah, Herbalife produk kita F1 Shake ini ya, terutama shake ini ya, teman-teman, luar biasa, hanya memiliki angka GI-nya itu antara 21 sampai dengan 24, teman-teman. Ya, jadi setiap rasa itu dia berbeda-beda ya. Tetapi angkanya itu sangat luar biasa, sangat rendah. Makanya ya, ini sangat baik ya, teman-teman, bagi mungkin kadar gula dalam darah orang itu tinggi, itu pasti akan diturunkan, teman-teman. Ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi luar biasa produk Herbalife itu terutama shake itu sangatlah rendah kadar gulanya ya, teman-teman ya. Tinggal bagaimana kita mengkombinasi makanan harian kita ya, makan siang kita, teman-teman ya. Makanya kenapa kita butuh karbohidrat, teman-teman ya. Ingat, karbohidrat itu ada dua, ada yang sederhana dan ada yang kompleks, teman-teman ya. Nah, yang sederhana itu golongannya tadi ya, nasi putih ya, terus makanan-makanan yang sifat digoreng itu yang dapat memicu kadar gula dalam makanan itu semakin tinggi, teman-teman ya. Nah, yang sedang itu ya beras merah seperti itu ya, teman-teman ya, dan lain-lainnya. Jadi teman-teman ya, perlu diketahui bahwa diet kita itu bukan urusan makan kecil kalori, teman-teman, tapi kita juga harus memperhatikan kadar gula dalam makanan kita. Kita membutuhkan kadar gula, teman-teman. Nah, banyak dari orang mengkira bahwa oh, saya tidak makan gula. Ya, sebetulnya gula itu bukan hanya gula pasir, teman-teman ya. Sekali lagi, gula itu bukan hanya gula pasir, tetapi semua jenis makanan kita sudah mengandung gula. Bahkan di buah aja ada gulanya, teman-teman. Cuman bedanya kalau buah itu gula alami. Ya, makanya kenapa kita menganjurkan teman-teman untuk misalkan cemilan sore ya,
konsumsilah buah ya, atau mungkin protein lainnya. Nah, jadi teman-teman ya, sekali lagi bukan gula yang pasir yang harus kita ada, tapi gula lain dari makanan, gula yang tersembunyi teman-teman ya. Ya seperti ya mungkin kue ya, itu pasti ada ya. Bahkan nasi juga termasuk kadar gulanya sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah yang harus kita pahami bahwa diet itu perlu ilmu teman-teman ya. Jadi bukan urusan kita minum produk saja, tetapi bagaimana kita belajar dalam hal program ini teman-teman ya, terutama dari makanan kita. Karena teman-teman ya, ingat bahwa program kita 20% ya, kita melakukan aktivitas fisik, olahraga. Tetapi bagaimana 80% adalah kita harus memenuhi nutrisi dalam tubuh kita. Ya, jadi sehingga ya apa yang sudah kita lakukan itu ya pasti akan berdampak pada kesehatan jangka panjang kita. Ya, jadi apa yang kita lakukan hari ini bukan untuk sekarang ataupun besok, tapi untuk 5 tahun ke depan, teman-teman ya. Oke, jadi itu teman-teman ya mengenai GI atau glycemic index ini teman-teman. Ya, mungkin dari kita ada yang mengetahui, ada yang belum memahami teman-teman ya, bahwa setiap makanan kita tuh semua mengandung kadar gula atau kadar GI-nya. Ya, itu tergantung pada tingkatannya teman-teman ya. Nah, makanya kenapa banyak orang yang sekarang mengalami penyakit diabetes, teman-teman ya. Diabetes itu adalah induk dari segala penyakit. Dari mana sumbernya? Itu adalah dari makanan yang sangat tinggi namanya glycemic index tersebut, teman-teman ya. Oke, itu aja teman-teman untuk edukasi kita malam hari ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kita untuk kedepannya. Oke, terima kasih. Semangat, salam sehat buat kita semua.